untuk menghindari suatu yang kontraproduktif, karena sesungguhnya maksud kami membuat konten video yang berkaitan dengan praktek pemungutan zakat profesi yang dilakukan di Kota Bengkulu ataupun daerah-daerah lain atau instansi yang lain yang sama adalah untuk kebaikan. Ketika konten video penganalogian yang kami buat ini kemudian menimbulkan suatu yang kontraproduktif, maka kami memutuskan di video ini kami nyatakan analogi tersebut kami cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja video kali ini kami buat adalah dalam rangka untuk merespon, menanggapi komentar-komentar yang disampaikan oleh para netizen, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui japri pada kami, dan juga mencermati masukan, saran dari para sahabat-sahabat kami, kemudian juga dari pihak Kemenak Kota Bengkulu. Adapun komentar-komentar saran dari para sahabat dan para netizen tersebut adalah berkaitan dengan video kami yang kami publikasikan pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 dengan judul Pemungutan Zakat Profesi ASN Kota Bengkulu ada indikasi melabrak peraturan. Ceramah Agama 2022. Di dalam video tersebut ada suatu analogi yang menurut para netizen maupun sahabat-sahabat terkhusus pihak Kemenak Kota Bengkulu, pernyataan kami yang menganalogikan sesuatu di video tersebut yang menurut mereka adalah kurang pas, kurang elok atau kurang bagus, sehingga perlu diklarifikasi. Oleh karena itulah maka video ini kami buat. Adapun pernyataan analogi kami yang perlu diklarifikasi dalam konten video tersebut adalah pemotongan gaji ASN di Kota Bengkulu yang tidak sampai nisab dilakukan untuk pemungutan zakat profesi ASN. Kemudian kami analogikan dengan menghalalkan perbuatan zina. Inilah analogi yang perlu menurut para netizen untuk diklarifikasi. Oleh karena itu, menghormati, menghargai, mencermati dari komentar-komentar, saran dari para sahabat, terkhusus dari pihak Kemenak Kota Bengkulu, maka sekali lagi kami akan lakukan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu maksud sebenarnya dari analogi kami tersebut, di mana para netizen banyak sahabat-sahabat yang menyatakan bahwa tidaklah elok, tidaklah baik, tidak pas, atau
tidak apple to apple, membandingkan antara pemungutan zakat yang mulia atau perbuatan yang mulia disandingkan atau dianalogikan dengan suatu amalan yang maksiat. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan yang kami maksudkan sebenarnya. Jadi kami jelaskan dulu maksud sebenarnya dari analogi yang kami sampaikan tersebut. Analogi itu betul-betul kami sampaikan dari logika kami. Dari kami menyikapi, menanggapi, mencermati hasil diskusi kami dengan pihak Kemenak Kota Bengkulu. Di mana dari hasil diskusi tersebut, kami bertanya dengan pihak Kemenak Kota Bengkulu, mengapa pemotongan gaji ASN di Kota Bengkulu ini tetap dilakukan, padahal jelas-jelas tidak memenuhi nisab untuk zakat profesi ASN. Atau banyak dari para ASN itu sebagian besar yang belum cukup nisab untuk zakat profesinya. Tetapi mengapa masih juga dilakukan pemotongan gajinya? Lalu dijawab dalam diskusi itu, pertama, alasannya adalah kemungkinan untuk kemaslahatan umat atau untuk kebaikan. Dari situ kami bantah bahwa tidak juga boleh mengalaskan, mendalilkan berdasarkan kebaikan atau kemaslahatan umat, tetapi melabrak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kami sampaikan dalam diskusi itu, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi menurut kamu sesuatu itu adalah suatu keburukan, tetapi merupakan kebaikan menurut Allah. Boleh jadi sesuatu itu merupakan kebaikan, tetapi merupakan keburukan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Atas dalil inilah, maka kami sampaikan bahwa tidak boleh melakukan kebaikan tersebut, tetapi lari dari ketentuan Allah dan Rasul. Kemudian, atas komentar kami ini, tanggapan kami ini, maka pihak Kemenak setuju dengan pendapat tersebut. Tetapi kemudian kami kejar dengan pertanyaan, mengapa juga masih dilakukan? Sehingga dijawablah dengan kemungkinan ada suatu prinsip, yaitu saling ridho maridhoi. Nah, dari prinsip inilah kemudian kami kembangkan. Memang tidak langsung kami jawab di dalam diskusi tersebut. Kami kemudian mencernanya setelah kami pulang dari diskusi tersebut. Kemudian saya mencoba, atau kami mencoba mencermati dari pernyataan tersebut. Dari hasil pencermatan kami, muncul logika yang kami bangun demikian. Memang kami tahu bahwa pemungutan zakat itu adalah suatu kemuliaan. Zina itu adalah suatu kemaksiatan. Kami sadar itu. Tetapi bahwa suatu kemuliaan itu menjadi mulia jika dilakukan dengan benar atau sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul atau sesuai dengan sunnah.
Tetapi kalau kemuliaan itu kemudian dilakukan dengan tidak sesuai sunnah atau melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan itu menjadi tidak mulia, bahkan tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Kami contohkan, sholat juga adalah sesuatu yang mulia. Tetapi ketika sholat itu dilakukan dengan tidak benar, maka dia menjadi tidak mulia. Contoh, sholat Isya kita lakukan pada saat sholat asar. Sholat memang suatu kemuliaan, tetapi ketika sholat itu tidak dilakukan dengan benar, di mana sholat Isya kita lakukan di waktu asar, padahal sholat itu haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau sholat Isya dilakukan di waktu sholat asar, maka menurut kami itu bukanlah suatu kemuliaan lagi. Bahkan dilarang, tidak boleh dalam agama Islam. Contoh yang lain, sholat memang adalah suatu kemuliaan. Kita sadar, tahu bahwa kiblat itu adalah ke barat. Lalu di rumah kita lakukan ataupun di masjid kita lakukan sholat itu menghadap ke timur. Sholat memang suatu kemuliaan, tetapi ketika kita melakukan sholat menghadap ke timur di masjid ataupun di rumah sholat sunat, maka itu tidak lagi menjadi kemuliaan. Justru itu dilarang, tidak boleh dalam agama Islam. Begitu juga dengan zakat. Zakat itu adalah suatu kemuliaan. Memungut zakat adalah kemuliaan. Membayar zakat adalah suatu kemuliaan. Kami sadar itu. Tetapi ketika memungut zakat, memotong gaji ASN yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nisab atau tidak sampai nisabnya, belum memenuhi ketentuan Allah dan Rasul tentang nisab wajibnya zakat. Kemudian gaji ASN masih dipotong. Maka menurut kami, perbuatan itu atau amal yang dilakukan tersebut, pemotongan gaji ASN yang tidak sampai nisab untuk zakat, tanda kutip ya, zakat, bukan sedekah. Di sini dilakukan adalah untuk keperluan zakat profesi ASN, bukan sedekah. Nah, ketika pemotongan itu dilakukan, itulah yang kami maksud suatu kemuliaan, memungut zakat, membayar zakat menjadi suatu kemuliaan, tetapi dilakukan tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, maka itu tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Nah, lalu kami tanyakan, mengapa ini tetap dilakukan? Dijawab, adalah karena satu prinsip kemungkinan. Karena yang menjawabnya adalah Kemenak. Sedangkan yang melakukan adalah pihak kota. Apakah Basnas atau Pemkot atau pihak lain. Yang jelas ada pemotongan gaji di situ ya, untuk keperluan zakat profesi. Maka Kemenak menjawab kemungkinan ada prinsip yaitu saling ridho dan maridhoi. Nah, oleh karena itu, kalaulah sesuatu yang tidak boleh dilakukan ini tadi, kemudian karena dalih saling ridho maridhoi, lalu kemudian dibolehkan, kami ulangi, ketika pemungutan zakat profesi ASN dengan melakukan pemotongan gaji ASN yang tidak sesuai atau tidak sampai nisab, lalu kemudian tetap dilakukan pemotongan gaji ASN tersebut untuk zakat profesi, yang ini menurut kami tidak dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian atas dasar saling meridhoi,
atau dengan bahasa sederhananya adalah suka sama suka. Yang dipotong dalam hal ini adalah ASN, itu suka, ridho. Kemudian yang memotong dalam hal ini adalah apakah pihak Pemkot atau pihak Basnas atau pihak bank atau ketiga-tiganya kami tidak tahu, tetapi jelas ada pemotongan gaji ASN. Maka hal tersebut kami katakan tidak sesuai sunnah. Masih dilakukan atas prinsip saling meridhoi. Disinilah kemudian muncul logika kami, apa bedanya dengan membolehkan atau menghalalkan perbuatan zina. Artinya, tidak memang apple to apple kami membandingkan zakat dan zina, tetapi perbuatannya, perbuatan memotong gaji ASN yang tidak sampai nisab untuk keperluan zakat profesi ASN dengan perbuatan zina tersebut yang kami sandingkan. Di mana ada suatu kegiatan, suatu amalan yang tidak dibolehkan dalam agama, kemudian sering dilakukan orang-orang dengan dalih saling meridhoi atau suka sama suka. Tadi, pemotongan gaji ASN mestinya tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai nisab, tapi dilakukan dengan prinsip saling meridhoi atau suka sama suka, ini dibiarkan. Nah, ada satu amalan lagi di mana memang suatu kemaksiatan memang tidak dibolehkan, yaitu zina. Zina tidak dibolehkan, tetapi banyak dilakukan orang-orang karena saling meridhoi, suka sama suka. Nah, disinilah kemudian kami sandingkan. Ada pemotongan gaji ASN tadi yang tidak dibolehkan, lalu menjadi boleh karena suka sama suka atau saling meridhoi. Perbuatan B, sesuatu yang jelas-jelas tidak dibolehkan, kemudian karena dalih suka sama suka, saling meridhoi, lalu kita bolehkan juga. Nah, disinilah kami mencoba melogikakan tersebut. Namun demikian, kami sekali lagi menghargai, kami menghormati, kami mencermati dari komentar-komentar para netizen dan sahabat-sahabat semua. Memang tidak bisa dipaksakan kita satu pendapat. Kami sadar, karena betul memang kami cermati betul komentar-komentar yang ada. Walaupun kami sudah jelaskan demikian, masih juga banyak yang tidak setuju. Termasuk pihak Kemenak Kota Bengkulu. Oleh karena itu, untuk menghindari suatu yang kontraproduktif, karena sesungguhnya maksud kami membuat konten video yang berkaitan dengan praktek pemungutan zakat profesi yang dilakukan di Kota Bengkulu ataupun daerah-daerah lain atau instansi yang lain yang sama adalah untuk kebaikan, untuk bagaimana kita ini kembali mencermati dengan baik apakah hal ini telah sesuai sunnah atau tidak. Ketika konten video penganalogian yang kami buat ini kemudian menimbulkan suatu yang kontraproduktif, kami memutuskan di video ini kami nyatakan analogi tersebut kami cabut. Jadi nanti thumbnail dari video tersebut akan kami revisi. Kemudian pernyataan kami di dalam video tersebut yang menganalogikan itu kami nyatakan dicabut. Jadi kami tidak menganalogikan lagi seperti itu. Sekali lagi, ini kami lakukan betul-betul agar apa yang kami inginkan ini tidak menjadi bias. Untuk menghindari yang kontraproduktif. Kami betul-betul membuat konten video untuk zakat profesi ini sekali lagi adalah dalam rangka watawasaw bil haq watawasaw bis sabr.
Kemudian tentu atas penganalogian ini, bagi pihak-pihak netizen-netizen yang tetap tidak sependapat dengan kami, bahkan mungkin ada yang kurang nyaman dengan penganalogian tersebut, maka kami betul-betul menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Sebagai bentuk konkret kami memohon maaf, tadi kami akan lakukan revisi terhadap thumbnailnya. Namun videonya tidak kami hapus, tapi pernyataan tentang analogi tersebut yang kami nyatakan dicabut. Mengapa kami tidak menghapus video tersebut? Karena banyak juga pernyataan-pernyataan kami, hasil diskusi kami dengan pihak Kemenag yang layak untuk disampaikan kepada para netizen, para ASN, para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan zakat profesi ASN. Itu alasan kami tidak menghapusnya. Tapi sekali lagi, untuk pernyataan penganalogian, betul-betul dengan video ini kami publikasikan, tertanggal video ini kami publikasikan, maka kami nyatakan pernyataan analogi tersebut kami cabut. Sekali lagi, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan atau ketidaksependapatan dari para netizen, sahabat-sahabat kami, terutama pihak Kemenag Kota Bengkulu dan pihak-pihak lain. Tentunya mungkin tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun demikian kami juga menyampaikan di dalam video ini, memang pernyataan analogi tersebut kami cabut. Tetapi untuk pemotongan gaji ASN yang dilakukan untuk zakat profesi tetapi tidak mencapai nisab, maka tetap kami katakan bahwa ada indikasi tidak sesuai sunnah, bahkan melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan, peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Dan juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2020 tentang pedoman audit syar'i atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada Basnas dan Laz. Dan juga kami nilai tidak berkesesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Kemudian juga tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Basnas tentang nilai nisab zakat pendapatan. Di antaranya Keputusan Ketua Basnas Nomor 142 Tahun 2017 tentang nilai nisab zakat pendapatan tahun 2017 di seluruh Indonesia. Kemudian kedua, Keputusan Ketua Basnas Nomor 14 Tahun 2021 tentang nilai nisab zakat pendapatan
dan jasa tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 30 April 2021 serta tidak berkesesuaian dengan kajian penetapan besaran nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2022 yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategi Basnas tertanggal 7 Februari 2022 yang menetapkan berdasarkan kajian tersebut besaran nisab untuk zakat pendapatan dan jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp79.292.978 per tahun atau sebesar Rp6.607.748 per bulan. Adapun tentang pernyataan kami ini, maka kami siap untuk mempertanggungjawabkannya, baik kepada para netizen, kepada pihak-pihak pemangku kebijakan, yaitu Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional, pemerintah Kota Bengkulu, ataupun daerah-daerah lain, atau instansi-instansi yang lain yang melakukan praktek yang sama, kemudian juga kepada pihak MUI. Dan kami siap mempertanggungjawabkan pernyataan kami ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami siap ketika pihak-pihak pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan zakat profesi ASN ini, kami siap untuk berdiskusi secara baik, bahkan kami siap untuk berdebat secara baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita ketika melihat sesuatu yang tidak pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, maka beritahukan kepada mereka dengan ilmu pengetahuan, dengan hikmah, dan kalau belum cukup, maka berikan contoh-contoh yang baik. Tetapi kalau belum juga dengan kedua hal tersebut, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Agar betul-betul kebenaran tentang pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi ini betul-betul kita tegakkan. Demikian sahabat-sahabat mulia, sekali lagi di ujung video ini kami ingin menyatakan kembali bahwa pernyataan kami tentang analogi dalam video tertanggal 24 Agustus 2022 yang berjudul Pemungutan Zakat Profesi ASN Kota Bengkulu ada indikasi melabrak peraturan. Di situ ada pernyataan kami menganalogikan. Maka sekali lagi kami nyatakan kami cabut pernyataan analogi tersebut. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan ada yang tidak sependapat. Terima kasih. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.